بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الحمد لله في هذا النهار نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا. آمين. Ada suara ibu. Baik. ما زلنا في لقائنا الماضي في الدرس الأول من المجلد الثالث. Di pertemuan kita yang lalu kita masih di bab pertama. Di bab pertama dari jilid 3 tentang al-i'rab wal bina. Alaysa kadhalik? Bala. Wala. Wa takallamna wa intahayna min al-i'rab wal bina fil asma. Kita sudah menyelesaikan pembahasan mu'rab dan mabni pada ism. Alaysa kadzalik? Bala. Bala. Hal min su'al? Rubbama min kunna su'al qabla an nadkhula ila mabhath ba'dah. Yani mabhath al-i'rab wal bina fil af'al. Hal min su'al? Ada pertanyaan ibu-ibu tentang pembahasan-pembahasan yang lalu, i'rab wal bina pada ism, sebelum kita masuk ke pembahasan i'rab wal bina pada fi'lun. Ada pertanyaan? Ayo Jet. Tidak ada Om ya? Belum. Alhamdulillah. Ya. Kalau ngajar orang-orang pinter itu kan enak ya. Ya, lanjut aja terus, gas. Semoga Allah berikan kemudahan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kemarin terakhir kita membahas tawabi'. Tawabi' mudah insyaallah. Tawabi' itu harus mengikuti ism matbu' sebelumnya, kata atau ism sebelumnya. Dalam semua aspek, baik mudzakkar muannasnya, ma'rifah nakirahnya, dalam hal i'rabnya, mufrad mutsanna jamaknya juga. Hanya saja kemarin ada beberapa tawabi', ada beberapa tabi' yang harus selalu ma'rifah, ya kan Ibu ya? Ini pertanyaan saya. Tawabi' yang mana yang harus selalu ma'rifah? Taukid ma'nawi. Taukid maknawi. Taukid ma'nawi itu harus ma'rifah, atau karena dia mudhaf kepada dhamir kan ya, harus selalu mudhaf kepada dhamir, maka dia selalu ma'rifah. Ada lagi yang lain? Mungkin yang lain, satu lagi itu pertanyaannya berbeda. Kalau tadi yang lain itu harus sama dalam semua aspek, kecuali tadi taukid ma'nawi, enggak, dan dia harus selalu ma'rifah. Tapi ada satu juga, ada satu tabi' yang tidak harus sama nakirah ma'rifahnya. Tidak harus sama nakirah ma'rifahnya. Apa itu Ibu? Yang terakhir kemarin. Apa Om? Yang badal ya Ustaz. Badal. Badal itu tidak harus sama nakirah ma'rifahnya. Seperti kemarin disebutkan di syarah. Tabi' lil mubdal minhu fi jami'i ahwalihi
غير أنه لا يشترط أن يتبعه في التعريف وتنكير. Jadi badal itu selalu mengikuti al-mubdal minhu dalam semua aspek. Tapi ghairu annahu la yushtaratu, tidak disyaratkan mengikuti dari sisi ma'rifah nakirahnya. Apakah ini nakirah atau ma'rifah tidak harus sama. Gitu ya? Wadih? Ade. Assalamualaikum. Baik, ada pertanyaan Ibu? Hal min soal? Meskipun contohnya di sini semuanya sama. Contohnya semuanya ma'rifah. Tapi bisa, misalkan nakirah, misalkan akal tu sama, kemarin apa? Akal tu, di sini kan akal tu dajajata nisfaha. Kalau misalkan akal tu dajajatan, itu boleh. Akal tu dajajatan nisfaha. Berarti al-mubdal minhu itu nakirah, lalu badalnya ma'rifah, karena mudhaf ila ma'rifah. Itu Ibu ya. Jadi nggak harus sama. Kalau badal itu tidak harus sama dalam hal nakirah ma'rifah. Wadih? Ade. Ya, Assalamualaikum. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, nastamir ila al-i'rab wal bina fil af'al. Yani hadha al-qism ats-tsani atau al-mabhath ats-tsani min al-mujallad min ad-dars al-awwal. Ini adalah bagian kedua atau pembahasan kedua dari bab 1 di jilid 3 ini. Yang pertama kemarin al-i'rab wal bina fil asma', sedangkan ini adalah al-i'rab wal bina fil af'al. Dan ini mudah insyaallah. Kalau kita bisa memahami yang kemarin al-i'rab wal bina fil asma', maka ini akan jauh lebih mudah. Baik. Seperti halnya ism kemarin, ism itu ada yang mabni dan ada yang mu'rab Ibu ya. Ini sudah tidak perlu penjelasan ulang kan Om ya? Mabni itu bagaimana, mu'rab seperti apa? Insyaallah enggak perlu Om ya. Mabni itu yang bagaimana Ibu? Yang tetap. Tidak ada yang faktor mempengaruhi. yang harokat terakhirnya tidak bisa berubah karena faktor i'rab, kan ya? Yang harokat terakhirnya tidak bisa berubah karena faktor i'rab. Sedangkan yang mu'rab yaitu harokat terakhirnya atau tanda akhirnya bisa berubah karena faktor i'rab. Gitu Ibu ya? Baik. Seperti halnya ism kemarin, ism itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni Ibu ya? Ya. Maka demikian juga fi'lun. Fi'lun itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Fi'lun ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Fi'lun yang mabni itu bisa kita kelompokkan mudah. Apa Ibu? Fi'lun yang mabni itu fi'lun apa saja? Madhi, fi'il amr. Madhi, amr. Mudhari ada tidak yang mabni? Lihat di tulisan nulis apa? Gini oh. Pertama, semua fi'lun madhi, semua fi'lun madin dan semua fi'lun amr itu mabni. Gitu ya. Semua fi'lun madin dan semua fi'lun amr mabni. Wadih? Wadih. Semuanya mabni dari awal sampai akhir, mau domirnya apapun, huwa, huma, hum, hiya, huma, afan. Mau misalkan dhahaba, dhahabu, dhahabat. Kalau itu fi'lun madin, semuanya mabni, mau fi'lun mau domirnya apapun, mau bersambung dengan domir apapun di belakangnya. Fi'lun madin semuanya mabni. Demikian juga dengan fi'il amr. Fi'il amr semuanya juga mabni. Misalkan idhab, idhaba, idhabu. Idhabi, idhaba, idhabna. Semuanya mabni, mau domirnya apapun. Gitu Ibu ya? Madhi semuanya mabni, amr semuanya juga mabni. Meskipun berbeda-beda binanya alamat. Meskipun berbeda-beda dia mabni, tanda binanya apa? Gitu Ibu ya? Maka kalau cara menentukannya bagaimana? Kalau fi'lun madhi kita lihat dari huruf terakhirnya, lamul fi'linya itu tandanya apa?
Mudah, ya. Tinggal dilihat saja tandanya apa. Misalkan dhahaba. Dhahaba mabniun 'alal fathi. Huruf terakhirnya fathah kan, ya? Dhahaba. Ya atau ya? Yeah. Huruf ba-nya Yeah. fathah. Kemudian dhahaba fathah juga. Dhahabu itu mabniun 'ala madza? Al-dham. 'Ala dhammi. Mabniun 'ala dhammi liittisalihi biwawil jamaah. Dia mabniun 'ala dhammi karena bersambung dengan wawul jamaah. Gitu, ya? Tinggal dilihat saja huruf terakhirnya itu harokatnya apa. Dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabat. Masih fathah. Dhahabata masih fathah. Dhahabna, dhahabna mabniun 'ala madza? Sukun. Mabniun 'ala sukun. Mabniun 'ala sukun ittisalihi bi nunin niswah. Dia mabni 'ala sukun karena bersambung dengan nunun niswah. Dhahabna. Dan seterusnya ke bawah mabniun 'ala sukun. Dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti. Huruf ba-nya selalu sukun, ya kan, ya? Sampai dhahabtu, dhahabna. Setelah nunun niswah ke bawah semuanya mabniun 'ala sukun karena bersambung dengan dhamir setelahnya. Kalau yang atas ada mabniun 'alal fathi, ada mabniun 'alad dhammi. Gitu Ibu, ya? Wadih? Wadih. Itu kalau fi'lun madin. Fi'lun madin kata kerja lampau. Fi'lun amr kata perintah. Fi'lun amr mabni 'ala madza? Sukun. Pertama misalkan idhhab. Idhhab mabniun 'ala Sukun. as-sukun. Mabniun 'ala sukun. Tinggal dilihat huruf terakhirnya itu sukun. Idhhab. Kalau idhhaba, idhhabu, idhhabi itu mabniun 'ala madza? Coba begini Ibu-ibu, untuk menentukan mabniun 'ala madza untuk fi'il amr, kita harus pahami lagi fi'il amr. Dulu kita cara membuat fi'il amr itu kita ambil dari apa? Huruf mudharaah dihapus. Dari fi'il mudhari kan, ya? Ya atau ya? Jadi fi'il amr itu asalnya dari fi'il mudhari. Maka tanda i'rabnya itu mirip seperti fi'il mudhari. Misalkan tadi idhhab itu mabniun 'ala sukun. Lalu idhhaba, idhhabu, idhhabi itu mabniun 'ala hadfin nun. Gitu Ibu, ya? Mabniun 'ala apa Ibu? Hadfin nun. Karena aslinya dari fi'il mudhari. Dan dia al-af'alul khamsah kan Ibu, ya? Al-af'alul khamsah yang diakhiri alif dan nun atau wawu dan nun atau ya dan nun. Ya kan Ibu, ya? Iya. Jadi yang bersambung dengan aliful isnain, wawul jamaah dan ya'ul mukhatabah, fi'il mudhari yang bersambung dengan aliful isnain, wawul jamaah dan ya'ul mukhatabah itu al-af'alul khamsah kan Ibu, ya? Iya. Al-af'alul khamsah tanda i'rabnya kan nun. Ya kan Ibu, ya? Iya, betul. Maka pada fi'il amr juga demikian, dia mabniun 'ala hadfin nun. Berbeda dengan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi tadi langsung mabniun 'ala dhammi, mabniun 'ala fathi. Kan gitu Ibu, ya? Iya. Ya. Jadi nggak bingung ya insyaallah. Insyaallah. Jadi kalau idhhab mabniun 'ala sukun. Kalau idhhaba, idhhabu, idhhabi mabniun 'ala madza? Hasbi nun. Mabniun 'ala hadfin nun. Ahsantun. Mabniun 'ala hadfin nun. Kemudian idhhabna. Antunna idhhabna. Mabniun 'ala madza? Sukun. Mabniun 'ala sukun. Itu bukan al-af'alul khamsah, Bu. Iya. Bukan al-af'alul khamsah. Kalau bukan al-af'alul khamsah balik ke awal. Dia mabniun 'ala sukun, gitu ya? Ya. Bingung tidak Ibu? Nggak bingung ya? Tidak. Dulu kita di semester lalu, di semester 5 itu saya pernah bikin slide ya, kalau tidak salah. Mana ya slide? Mungkin sedikit murajaah untuk tanda-tanda bina ini. Jadi mabniun 'ala madza? Ini di
semester 5 kemarin. Isnadul fi'il madhil ajwaf. Kalau ini ajwaf ya, tapi kita lihat tanda binanya saja. Ini kan semuanya fi'il madhi. Fi'il madhi. Tanda binanya. Nah, ini kalau yang qala, qalu, qalat, qalata, ini semuanya mabniun 'ala al-fathi. Sedangkan qulna, yang qalu ini mabniun 'ala dhammi karena bersambung dengan wawul jamaah, ya kan Ibu ya? Sedangkan qulna sampai terakhir, Sukun. ini semuanya mabniun 'ala sukun. Gitu Ibu ya? Ya. Lanjut. Yang amr mana Om? Mudhari. Masih mudhari. Saya pengen yang amr. Ini yang terakhir ini. Fil amr. Tanda binanya apa? Di sana pertama qul. Qula, qulu, quli, qula, qulna. Baik. Dan seterusnya. Tanda binanya yang pertama qul dan qulna, atau tadi idhab dan idhabna, yaitu mabniun 'ala sukun. Gitu Ibu ya? Mabniun 'ala sukun. Sedangkan yang di tengah dari mulai qula, qulu, quli, atau idhaba, idhabu, idhabi, itu yang aslinya fi'lun mudhari'nya adalah al-af'alul khamsah, maka dia dikatakan mabniun 'ala hadzfin nun. Gitu Ibu ya? Mabniun 'ala hadzfin nun. Karena al-af'alul khamsah, tanda nasab, tanda jazm, dan amr itu dengan dihapus huruf nunnya. Gitu Ibu ya? Maka yang aslinya al-af'alul khamsah ini mabniun 'ala hadzfin nun. Wadih? Insyaallah jelas ya. Tadi semua fi'lun madhi itu mabni. Semua fi'lun madhi mabni. Demikian juga dengan semua fi'il amr mabni. Hanya saja tanda binanya berbeda-beda. Fi'lun madhi ada yang mabniun 'alal fathi dan ada yang mabniun 'alad dhammi. Ya kan tadi Om ya? Lalu ada juga yang mabniun 'ala sukun, itu fi'lun madhin. Sedangkan fi'lul amr ada dua kemungkinan saja, mabniun 'ala sukun atau mabniun 'ala hadzfin nun. Begitu Ibu ya? Enggak bingung ya insyaallah? Ya. Alaikum. Semua fi'lun madhi mabni. Semua fi'il amr mabni. Sekarang bagaimana dengan fi'lun mudhari'? Semua fi'il mudhari' mu'rab kecuali Semua fi'lun mudhari' mu'rab kecuali sepertinya masih mau dilanjutkan Om kok. Silakan dong. itu tulisannya Ustadz, kecuali jika bersambung dengan nun niswah ya. Taib. Ini seperti di buku ya. Fi'lun mudhari' mu'rab. Taib. Fi'lun mudhari' kebanyakan mu'rab, tapi juga ada yang mabni, gitu ya. Fi'lun mudhari' mu'rab, tapi juga ada yang mabni. Ada yang mabni memang asli mabni dari awal. Lalu ada juga, bisa juga semua fi'lun mudhari' itu juga bisa semuanya mabni. Bisa. Suatu ketika fi'il mudhari' bisa semuanya mabni. Tapi kalau misalkan yang asli tanpa tambahan, itu yang mabni hanya dua, yaitu yang diakhiri nunun niswah, yang domirnya hunna atau antunna. Ya kan Ibu ya? Yang domirnya hunna atau antunna itu mabniun. Mabniun 'ala madza? Sukun. Mabniun 'ala sukun. Misalkan dhahaba, kalau domirnya hunna jadi benar. Mudhari' Yadhabna apa? Yadhabna kalau antunna tadhhabna. Gitu kan Ibu ya? Dari yadhhabna dan tadhhabna itu dua-duanya mabniun 'ala sukun. Gitu Ibu ya? Sedangkan sisanya semuanya mu'rab. Dari mulai yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna, tadhhabu, tadhhabani, kemudian tadhhabu, tadhhabani, tadhhabuna, tadhhabina, tadhhabani,
kemudian adhabu nadhabu, semuanya mu'rab. Hanya saja nanti ada pembagian yang mu'rab ini. Ya kan Ibu ya? Ada yang mu'rab dengan tanda asli, tandanya harokat, ada yang mu'rab dengan tanda far'i, yaitu dengan huruf nun. Ya kan Ibu ya? Masih ingat kan Om ya? Bingung tidak maksud saya? Ada yang lupa Ustadz, boleh diulang. Ingat-ingat lupa Ustadz. Wah, ingat-ingat lupa masih mending Om kalau ingat-ingat lupa. Lebih banyak ingatnya daripada lupanya. Daripada lupa-lupa ingat. Lupa-lupa ingat, kata terakhirnya ingat Ustadz. Oh gitu. Ingat-ingat lupa, akhirnya lupa. Masih bisa. Saya coba kita lihat yang tadi lagi. Fi'lun mudhari. Fi'lun mudhari. Mana ini? Ini fi'lun madhi. Lalu fi'lun mudhari. Baik, di sini fi'lun mudhari. Kalau kita perhatikan di sini, fi'lun mudhari itu ada yang mabni, yaitu yang domirnya hunna dan antunna. Terakhirnya nunun niswah. Ya kan Ibu ya? Ini dua ini. Ya. Dua yang diakhiri nunun niswah, yang domirnya hunna dan antunna, dua-duanya mabni. Mabniun ala sukun. Gitu Ibu ya? Kemudian sisanya semuanya mu'rab. Sisanya semuanya mu'rab. Ya atau ya? Iya. Ya. Sisanya semuanya mu'rab, hanya saja ada yang mu'rab dengan tanda i'rab asli, yaitu harokat. Kalau marfu' tandanya dhammah, kalau mansub tandanya fathah, kalau majzum tandanya sukun. Tapi ada juga yang menggunakan tanda i'rab far'i, alamah far'iyah, berupa nun, yaitu al-af'alul khamsah. Coba di sana, yang kita blok warna hijau, itu semuanya itu mu'rab bil alamah al-asliyah. Tanda i'rabnya semuanya tanda i'rab asli. Kalau dalam keadaan rafa, ada alamatu raf'ihi dhammah, alamatu nasbihi fathah, alamatu jazmihi as-sukun. Ini semuanya menggunakan tanda i'rab asli. Gitu Ibu ya? Wadih? Ya. Oh, deh. Iya. Sedangkan sisanya yang belum diblok ya nih, yang bukan diblok warna hijau, ini semuanya al-af'alul khamsah. Ya kan Ibu ya? Al-af'alul khamsah itu yang diakhiri aliful isnain, wawul jamaah atau ya'ul mukhatabah. Ada 5 fi'lun di sana. Yaqulani, yaquluna, taqulani, lalu taquluna, taqulina. Ada 5 fi'lun. 5 bentuk. Ya. Jadi al-af'alul khamsah ini semuanya al-af'alul khamsah, baik yang diakhiri alif atau diakhiri waw atau yang diakhiri ya. Semuanya tanda i'rabnya dengan huruf nun. Ya kan Ibu ya? Iya. Ya. Yang kita blok warna biru itu al-af'alul khamsah. Alamatu raf'ihi thubutun nun. Tanda rafa'nya dengan tetap ditulis huruf nunnya. Sedangkan alamatu nasbihi wa jazmihi hadfun nun. Tanda nasab dan jazmnya dengan dihapus huruf nunnya. Masih ingat kan Ibu ya ini? Iya. Fatahallahu alaikum. Ini kita dari mulai semester 4 kalau tidak salah, mulai al-af'alul khamsah dulu itu. Baik. Mudah ingat Om ya? Sudah ingat Om ya? Bukan ingat-ingat lupa atau lupa-lupa ingat. Alaikum jami'an. Jadi kalau fi'lun mudhari kalau berdasarkan ini mu'rab atau mabni, ada 2 bagian, ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Gitu kan Ibu ya? Yang mabni itu yang diakhiri nunun niswah, yaitu yang dhamir hunna dan antunna. Misalnya yadhhabna dan tadhhabna. Itu mabniyun ala sukun, Sedangkan sisanya semuanya mu'rab. Hanya saja itu terbagi menjadi 2 lagi. Ada yang mu'rab bil alamah al-asliyah, tanda i'rabnya asli, yang tidak diakhiri dhamir apapun. Itu tanda i'rabnya asli. Gitu Ibu ya? Seperti huwa.
lalu hiya, lalu ana dan nahnu, itu kan tidak ada tambahan domir di belakangnya kan Om ya, domirnya mustatir. Yang domirnya mustatir itu tanda i'rabnya asli semuanya. Sedangkan al-af'alul khamsah yang diakhiri domir di belakangnya, fi'lun mudhari yang diakhiri domir di belakangnya, semuanya tanda i'rabnya adalah alamah far'iyah, tanda i'rab far'i. Gitu Ibu ya? Iya. Bahwa halikunna. Ini pertama demikian. Fi'lun mudhari itu pertama demikian. Jadi ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Tapi sebenarnya seperti saya sampaikan tadi, sebenarnya semua fi'lun mudhari itu bisa mabni. Seperti dijelaskan di catatan kaki di sana, nomor catatan kaki kedua di sana Ibu, mungkin bisa dicek. Wa kadzalika yubnal mudhari'u. Demikian juga fi'il mudhari itu bisa mabni semuanya idza basyarathu nunut taukid, jika bersambung secara langsung dengan nunut taukid. Nunut taukid itu nun yang bertasydid Ibu sekalian. Misal di sana la ashrabanna, la nashrabanna, la tashrabanna, la yashrabanna, semuanya mabniun 'ala sukun. Gitu ya, Bapak ya? Wadih? Semuanya mabniun 'ala fathi. Saya salah ngomong. Semuanya mabniun 'alal fathi. Gitu ya, Bapak ya? Wadih? Jadi kalau ditambahkan nunut taukid, nun yang fungsinya untuk taukid, penekanan makna, biasanya nun bertasydid bentuknya. Maka fi'lun mudhari jadi mabni kalau diakhiri nunut taukid seperti itu. Begitu ya, Bapak ya? Wadih? Halo? Bingung tidak maksud saya, Ibu? Nanti alamatnya apa? Fathah. Ulang Ustaz, maksudnya mabni kalau ada nun tasydid gitu Ustaz. Jadi, semua fi'lun mudhari itu bisa mabni jika bersambung langsung dengan nunut taukid di belakangnya. Nunut taukid itu bentuknya nun bertasydid di belakang. Itu fungsinya untuk menekankan makna. Kalau bersambung langsung, kalau fi'lun mudhari bersambung langsung dengan nunut taukid di belakangnya, maka fi'lun mudhari tersebut mabni. Gitu ya, Bu ya? Wadih? Wadih. Alhamdulillah. Meskipun nanti juga ada kondisi, beberapa kondisi yang bisa saja bersambung dengan nunut taukid tapi tidak mabni tapi mu'rab gitu. Bisa juga. Tapi di sini kita pelajari, kita bahas intinya. Kalau bersambung secara langsung, saya katakan tadi secara langsung gitu ya, tidak ada fasil yang lain. Jadi kalau bersambung secara langsung dengan nunut taukid, maka fi'il mudhari jadi mabni. Baik. Berikutnya, anwa'ul i'rab fil af'al. Kalau kemarin yang kita pelajari pada al-asma, anwa'ul i'rab fil asma itu ada 3 kan Ibu? Salasah. Anwa'ul i'rab fil asma salasah. Ada rafa', ada jar dan ada nasab. Ya atau ya? Iya. Sedangkan pada fi'lun ada berapa macam i'rab Ibu sekalian? Ada berapa? 6. 2 ya. Ada berapa? 3. Ada 2, 3 atau 4? 3. Ada yang bilang 2? Ada yang menjawab 2? Ada yang menjawab 3? 3. 3. Ada yang bilang 3. Ada yang menjawab 4? Baik. Anwa'ul i'rab fil af'al itu ada berapa, Om? Ada salasah. Salasah itu gimana? Salasah gitu ya. Anwa'ul i'rab fil af'al itu salasah, seperti pada ism salasah, di af'al juga salasah, hanya ada perbedaan. Perbedaannya apa? Kalau di ism itu ada rafa', ada nasab, ada jar. Kalau pada fi'lun ada rafa', ada nasab, lalu
Wajizum. Ada jazm. Gitu ya. Jadi itu bedanya. Kalau jar itu hanya berlaku pada ism. Sedangkan jazm hanya berlaku pada fi'lun. Gitu Ibu ya? Wadih? Wadih. Kalau jar itu hanya berlaku pada ism, sedangkan jazm hanya berlaku pada fi'lun. Baik. Kalau nasab dan rafa itu berlaku pada keduanya. Insya Allah nggak bingung ya? Ada 3 itu macam i'rab pada fi'l. Ini tadi untuk yang mabni mu'rab insya Allah sudah nggak bingung ya pada fi'il itu yang mabni yang mana, yang mu'rab yang mana. Di sini ada contoh di buku di sana afhamu hadzal darsa, afhamu fahima yafhamu itu fi'il mudhari'nya yafhamu itu termasuk yang di sini kalau afhamu, nafham, afhamu di sini termasuk mu'rab. Termasuk yang mu'rab, tidak bersambung dengan nunun nisbah dan nunun taukid di belakangnya. Afhamu hadzal darsa, marfu' tandanya dhammah. Uridu an afhama hadzal darsa, mansub, tanda nasabnya fathah, mansub bi an, di sana ada an, harfu nasbin. Maka fi'lun mudhari'nya mansub, tandanya fathah. Kemudian lam afham. Afham di sini majzum, tanda jazmnya sukun karena diawali harfu jazmin lam. Tanda i'rab tadi ada 3, macam-macam i'rab ada 3, ada rafa', ada nasab dan ada jazm. Sekarang anwa'u alamatil i'rab. Kalau tadi anwa'ul i'rab itu salasah. Ada rafa', ada nasab, ada jazm. Sekarang anwa'u alamatil i'rab. Macam-macam tanda i'rab. Ini sama seperti pada ism kemarin. Ada alamatul i'rab al-asliyah, tanda i'rab asli, tanda i'rab utama, dan ada alamatul i'rab al-far'iyah, tanda i'rab cabang yang biasanya mewakili tanda i'rab asli. Begitu ya, Bu ya? Pembagiannya sama dengan dengan ism kemarin. Tanda i'rab ada yang asli, ada yang far'i. Insyaallah nggak bingung ya? Sekarang tanda i'rab asli pada fi'il itu apa saja? Kalau dalam keadaan rafa', tanda rafa'nya apa Ibu? Dhammah, ahsantunna. Dhammah sebagai alamatul raf'i. Sedangkan kalau nasab, tanda nasabnya apa? Fathah, ahsantunna. Fathah sebagai alamatul nasbi. Sedangkan jazm, tanda jazm itu apa tanda utamanya? Sukun. As-sukun, gitu ya Bu ya. As-sukun itu sebagai tanda jazm. As-sukun ya alamatul jazmi. Ini semuanya 3 ini dhammah, fathah dan sukun ini sebagai alamatul i'rab al-asliyah fil af'al. Tanda i'rab asli pada fi'il. Dhammah, fathah, sukun. Insyaallah nggak bingung ya Bu ya? Insyaallah. Baik. Ada pertanyaan? Hal min soal? Tidak ada? Kalau tidak ada, nastamir. Kalau tadi adalah alamatul i'rab al-asliyah, sekarang alamatul i'rab al-far'iyah. Alamatul i'rab al-far'iyah pada fi'lun itu bisa kita temukan pada fi'il yang bagaimana saja. Fi'il mudhari' yang bagaimana? Nah, kalau yang selain mudhari' kan mabni. Pertama, kita bisa menemukan alamah far'iyah itu pada al-af'alul khamsah. Kalau saya sebut al-af'alul khamsah sudah tidak bingung kan Ibu ya? Al-af'alul khamsah yaitu yang diakhiri aliful itsnain wawul jamaah atau ya apa Om? Apa Om? Ya'ul mukhatabah. Ya'ul mukhatabah. Ahsantuna. Ya'ul mukhatabah. Jadi fi'il mudhari yang diakhiri dhamir itu tadi, 3 dhamir itu disebut al-af'alul khamsah. Dan biasanya setelah dhamir itu ada nun, ya kan Ibu ya? Ya. Setelah alif ada nun, setelah wawu ada nun, setelah ya ada nun. Nun itu sebenarnya bukan termasuk dhamir, tapi dia tanda i'rab. Seakan-akan dia mewakili tanwin kalau pada ism. Ya kan Ibu ya? Seakan-akan dia mewakili tanwin kalau pada
seakan-akan dia mewakili harokat, seakan-akan dia mewakili harokat kalau pada ism dan pada fi'lun yang normal. Baik. Al-af'alul khamsah, tanda i'rabnya apa saja? Kalau dalam keadaan rafa, ma alamatu raf'ihi? Subutun nun. Al-af'alul khamsah kalau marfu' maka alamatu raf'ihi thubutun nun. Nunnya tetap ditulis. Gitu Ibu ya. Sedangkan al-af'alul khamsah kalau mansub atau majrur ma alamatu nasbihi wa jazmihi. Afan, tadi saya bilang majrur, majzum. Kalau mansub atau majzum ma alamatu nasbihi wa jazmihi? Hazfun nun. Hadzfun nun, dengan dihapus huruf nunnya. Itu al-af'alul khamsah yang pernah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Al-af'alul khamsah menggunakan alamatul i'rab al-far'iyah berupa harfun nun. Pada saat marfu' maka alamatu raf'ihi thubutun nun. Pada saat mansub atau majzum maka alamatu nasbihi wa jazmihi hadzfun nun. Begitu Ibu ya, wadih? Misal di sana, misal aturiduna an tadhhabu, aturiduna an tadhhabu. Di sini ada dua fiil yang merupakan yang termasuk al-af'alul khamsah, yaitu fiil turiduna dan tadhhabu. Ya kan Ibu ya? Iya. Turiduna ini kalau kita i'rab bagaimana? Fi'lun mudhari'un marfu'un. Ahsantuna. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Ahsantunna. Jadi turiduna ini fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Kenapa kok tandanya thubutun nun, tanda rafa'nya bukan dhammah? Li'annahu minal af'alil khamsah. Li'annahu minal af'alil khamsah. Gitu ya, Bapak ya? Wadih? Wadih. Jadi turiduna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Minal af'alil khamsah. Sedangkan an itu harfu nasbin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab atau la mahalla laha minal i'rab kan ini harfun kan, harfun itu mudah i'rabnya selalu seperti itu. Kita sebutkan jenisnya dan mabni ala madza la mahalla lahu atau la mahalla laha minal i'rab. Jadi tadi an adalah harfu nasbin mabniun ala sukun la mahalla lahu atau la mahalla laha minal i'rab. Gitu ya, Bu ya. Berikutnya, tadhhabu. Tadhhabu ini bagaimana i'rabnya? Mudhari'un mansubun. Ahsantunna, fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi hazfun nun. Hadfun nun, ahsantunna. Li'annahu minal af'alil khamsah. Li'annahu minal af'alil khamsah. Ahsantunna. Jadi tadhhabu ini fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi hadfun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Aslinya kan tadhhabuna kan gitu ya. Ada an maka dia mansub, tanda nasabnya dihapus nunnya. Tapi tetap harus ditambahkan waw setelahnya. Gitu ya, Bu ya. Jadi wawul jamaah itu kalau tidak ada apa-apa setelahnya harus tambahkan alif seperti itu. Baik. ثم هناك المثال الثاني ألم تذهبي إلى المدرسة يا مريم ألم تذهبي إلى المدرسة يا مريم. Anaknya Bu Ana salah satunya Maryam kan namanya? Bukan namanya? Zainab, Fatimah, terus Ruqayyah. Maryamnya belum ada. Bentar. Satu lagi. Belum ada. Mungkin bakal ada. Laku dong. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk yang terbaik.
Tapi kemarin itu Om ya, operasi semuanya Om ya. Enggak, yang pertama. Oh, nah, semoga Allah memberikan yang terbaik, nggak masalah. Hmm. Tayyib, saya kira tadi kalau pas kalau misalkan mau tanya ke anaknya kan pas namanya kalau namanya Maryam. Tapi di sini alam tadhhabi ilal madrasati ya Maryamu. Di sana ada fi'lun mudhari kan Ibu ya? Ya atau ya? Ya, Mana? tadhabi. Tadhhabi, ahsantun. Tadhhabi. Kalau kita i'rab bagaimana fi'lun tadhhabi ini? Ibu? Fi'lun Fi'lun mudhari. Majzum. Menjuzum ini Ibu ya? Karena ada lam, ahsantun. Di sana berarti ya a itu harfu istifham mabniun ala fathi la mahalla lahu min al-i'rab, kemudian lam itu harfu jazmin wa nafyin. Kan kita Ibu ya? Ya. Lam itu harfu jazmin wa nafyin. Selain menjazmkan juga menafikan kan Ibu ya? Artinya tidak. Ya. Lam yani harfu jazmin wa nafyin mabniun ala sukun la mahalla lahu atau la mahalla laha min al-i'rab. Kemudian tadhhabi fi'lun mudhari'un majzumun. Majzum karena apa? Majzumun karena lam tadi kan namanya. Majzumun bilam. Fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi Hadfun nun. hadfun nun. Limadha hadfun nun alamatu jazmihi? Li'annahu minal af'alil khamsah. Mudah Ibu ya insyaallah. Jadi kalau marfu' tandanya thubutun nun, kalau mansub atau majzum tandanya hadfun nun. Gitu Ibu ya, wadih? Wadih. Ahsantunna, fatahallahu alaikunna. Berikutnya yang menggunakan alamah far'iyah apa selain al-af'alul khamsah? Fi'lun naqis. Itu fi'lun naqis. Fi'lun naqis. Fi'lun naqis apakah dalam semua keadaan fi'lun naqis menggunakan alamah far'iyah? Fi'lun coba fi'lun naqis itu fi'lun yang bagaimana Ibu? Masih ingat? Yang diakhiri Menafi. Menafikan. Fi'lun yang diakhiri huruf ilah. Kita masih ingat kan pembahasan dulu tentang pembagian fi'lun berdasarkan hurufnya. Fi'lun berdasarkan hurufnya ada fi'lun sahih, ada fi'lun mu'tal. Ya kan Ibu ya? Ini di hari Selasa juga kita pernah pelajari di kelas di semester lalu juga pernah kita pelajari. Fi'lun berdasarkan hurufnya, apakah ini huruf yang normal atau huruf illah itu dibagi menjadi dua, ada fi'lun sahih, ada fi'lun mu'tal. Ya kan Ibu ya? Fi'lun sahih ada yang mahmuz, ada yang salim. Salim itu semuanya normal, ada yang mahmuz, ada hamzahnya, ada yang mudha'af, ada huruf sama lalu dijadikan satu menjadi satu huruf tasydid. Sedangkan mu'tal ini ada macam-macam juga. Ada yang huruf ilahnya di tengah, kita sebut dengan misal. Ya kan Ibu ya? Di tengah. Ajwaf. Apa Om? Afan, saya astagfirullah kok kacau sekali dari tadi. Ada yang huruf ilahnya di awal, kita sebut dengan misal. Ya kan Ibu ya? Astagfirullah, ini saya dari tadi kok ngelantur. Ada yang huruf ilahnya di awal, kita sebut dengan misal. Misal ini bisa huruf ilahnya bisa waw, bisa ya. Kan ya Bapak? Kalau waw maka kita sebut dengan misalun wawiyun. Kalau ya bisa maka misalun yaiyun. Ada juga yang huruf ilahnya di tengah, maka kita sebut dengan ajwaf. Ya kan Ibu ya? Ajwaf juga ada yang ajwaf wawi dan ajwaf ya'i. Lalu ada yang huruf ilahnya di akhir yang kita sebut dengan naqis. Ini yang kita bahas sekarang ini. Naqis juga ada yang naqis wawi dan naqis ya'i. Sudah selesai atau masih ada lagi? Masih ada satu lagi, yaitu yang huruf ilahnya ada dua. Jadi dalam satu fi'lun huruf ilahnya ada dua. Disebut dengan apa Ibu? Istilahnya lafif. Lafif. Yang tadi misal, ajwaf, naqis, yang terakhir lafif. Lafif ini ada dua macam juga. Lafif apa? Wawi dan ya'i, bukan kan Tapi lafif
mafruqun dan lafifun, maqrunun. Mafruq dan makrun. Maksudnya bagaimana? Mafruq itu yang dua huruf ilahnya itu terpisah, ada yang di awal dan ada yang di akhir. Kalau makrun itu huruf ilahnya berturut-turut. Nah, gitu ya, Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Itu pembagian fiil berdasarkan jenis hurufnya. Nah, di sini kita ketemu lagi dengan fi'lun naqis. Berarti fi'lun naqis itu yang bagaimana tadi? Yang Ada Ya, huruf ilah il itu di akhir illah. yang diakhiri huruf illah atau huruf terakhirnya adalah huruf illah. Gitu ya, Bu ya. Kalau fi'lun mudhari diakhiri huruf illah, maka dalam satu kondisi dia menggunakan tanda i'rab far'i. Dalam satu kondisi dia menggunakan tanda i'rab far'i. Dalam kondisi apa? Pada saat majzum. Hanya pada saat majzum saja. Fi'lun naqis, fi'lun mudhari' naqis menggunakan tanda i'rab far'i. Gitu ya, Bu ya? Hanya saat majzum saja. Sedangkan pada saat marfu' dan mansub, maka tetap menggunakan alamah asliyah, tanda i'rab asli. Hanya saja, nanti akan kita bahas setelah ini, hanya saja tanda i'rabnya muqaddarah, dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah. Tapi kalau majzum, kalau fi'lun mudhari' naqis, majzum, maka menggunakan tanda i'rab far'i. Apa tanda i'rab jazm tersebut? Hilangkan huruf illah. Hadfu harfil illah. Santunna. Hadfu harfil illah. Jadi, kalau fi'lun mudhari' naqis majzum, maka alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Gitu ya, Bu ya? Wadih? Misal di sana lam yamshi, aslinya kan yamshi, ada ya-nya kan ya, Bu ya? Iya. Yamshi. Di sana diawali lam, yaitu harfu jazmin wa nafyin, maka fi'lun mudhari' di sini majzum yamshi. Jadi yamshi ini fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. hadfu harfil illah. Gitu ya, Bapak? Hadfu harfil illah li'annahu fi'lun naqis. Karena dia termasuk fi'lun naqis. Maka kalau majzum tandanya jangan dihapus huruf illahnya. Demikian juga dengan yad'u dan yansa. Itu beda apa bedanya di sana? Yad'u yamshi, yad'u dan yansa. Di sana huruf yang dihapus berbeda. Kalau lam yamshi yang dihapus adalah huruf ya. Lam yad'u, lam yamshi yang dihapus huruf ya, lam yad'u yang dihapus huruf waw, sedangkan lam yansa yang dihapus huruf alif. Begitu, Bu ya? Ya. Baik. Bingung tidak Ibu sampai di sini? Hal min soal. Jadi fi'lun mudhari' yang menggunakan alamah far'iyah itu hanya ada dua macam fi'lun ini tadi, Ibu. Mudah kan Ibu ya? Nggak banyak-banyak seperti ism kemarin. Di fi'lun yang menggunakan alamah far'iyah hanya dua, yaitu al-af'alul khamsah dalam semua kondisi, dan fi'lun naqis, fi'lun mudhari' naqis dalam satu kondisi, yaitu dalam keadaan jazm. Gitu Ibu ya? Wadih? Allah alaikunna jami'an. Ada pertanyaan Ibu? Hal min soal? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, naam, silahkan. Yang alamatnya dipakai huruf ilah itu bukan far'i, Ustaz. Bagaimana? Nggak ada ya. yang ada huruf ilahnya itu loh. Yang ada huruf ilahnya, misalkan nanti yamshi, yad'u dan yansa, ada huruf ilahnya semuanya, baik waw, ya atau alif gitu ya. Itu tanda i'rabnya bukan huruf illah. Oh, yang itu. Tapi muqaddarah. Tanda i'rabnya muqaddarah. Entah itu karena faktornya as-thiqal seperti yamshi, yad'u, itu faktornya as-thiqal, berat untuk dilafadzkan. Sedangkan yansa itu
faktornya adalah at-ta'adzur. Huruf terakhirnya huruf alif. Habis ini insya Allah kita bahas. Habis ini insya Allah. Fathullah jazakallah khairan. Ada pertanyaan lagi Ibu? Insya Allah nggak bingung ya. Jadi kalau yang dalam keadaan rofa dan nasab, dalam keadaan rofa dan nasab itu tetap menggunakan alamah asliyah. Jadi fi'lun mudhari' naqis itu menggunakan alamah far'iyah hanya dalam keadaan jazm saja. Kalau dalam keadaan rofa dan nasab tetap menggunakan alamah far'iyah. Meskipun nanti ada juga yang menggunakan ya, alamahnya ada yang muqaddarah, ada yang dhahirah. Baik, ada pertanyaan Ibu? La yujad? Nastamir idzan. Ini pembahasannya tidak banyak. Ini terakhir, pembahasan terakhir tentang apa di sana? Al-i'rab at-taqdiri fil af'al. I'rab muqaddarah. I'rab tanda alamatul i'rab al-muqaddarah pada fiil itu tidak banyak ya Ibu. Hanya ada pada 3 di sana. Hanya ada pada 3. 3 itu apa saja? Di sana dijelaskan yang pertama, tuqaddaru alamatur raf'i fil fi'lin naqis. Jadi fi'lun naqis tadi kita sudah bertemu sebelumnya, fi'lun naqis majzum ya kan Ibu ya? Fi'lun naqis kalau majzum tandanya alamah far'iyah dengan dihapus huruf illahnya. Tapi kalau fi'lun naqis mansu, kalau fi'lun naqis marfu', kalau fi'lun naqis marfu', maka alamatul i'rabnya adalah alamah muqaddarah. Jadi dhammatun muqaddarah. Alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya atau 'alal waw atau 'alal alif atau mungkin secara singkat 'ala akhirih. Boleh seperti itu. Gitu ya. Misal di sana yamshi. Yamshi ini fi'lun naqis kan Ibu ya? Fi'lun mudhari' naqis. Diakhiri huruf illah yaitu ya di akhirnya. Ya atau ya? Ya. Kalau kita i'rab bagaimana? Ini yamshi ini fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih atau ala ya'i. Faktornya apa? Faktor yang menghalangi dhammahnya nampak apa? As-thiqalu. Mana'a min dhuhuriha as-thiqalu. Mana'a min dhuhuriha as-thiqalu. Saya i'rab sekali lagi. Yamshi fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih mana'a min dhuhuriha as-thiqalu. As-thiqal maksudnya apa? Karena berat untuk dilafatkan. Misalkan di sana yamshiyu, yamshiyu setelah kasroh kemudian dhammah itu berat di lidahnya orang Arab. Gitu Ibu ya? Wadih? Demikian juga dengan yad'u. Ini sama persis. Yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun ala akhirih mana'a min dhuhuriha. Dhammatun muqaddaratun ala akhirih mana'a min dhuhuriha As-thiqalu. as-thiqalu. Sama persis. Baik yang diakhiri ya maupun yang diakhiri waw, faktor yang menghalangi sama yaitu as-thiqalu. Nah, kalau kita baca misalkan yad'u, dhammahnya kita baca kan agak aneh dan berat kan ini. Yad'u setelah dhammah lagi. Ya atau ya? Itu as-thiqal. Makanya di sana muqaddarah dhammahnya. Dan terakhir di sana ada yansa. Yansa ini bagaimana i'rabnya? Yansa fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi Fathah. dhammah, tetap dhammah, tanda rafa kan dhammah. Dhammatun muqaddaratun ala akhirih mana'a min dhuhuriha At-ta'adzur. Ini berbeda kan ya? Ini mana'a min dhuhuriha at-ta'adzuru. Ini adalah udzur karena dia diakhiri alif. Alif itu tidak bisa diharokati memang.
Gitu ya, Bapak ya. Jadi kalau yang diakhiri ya dan waw, maka faktor yang menghalangi adalah ats-tsiqal. Kalau diakhiri alif, maka faktor yang menghalangi adalah at-ta'adzur. Gitu ya, Bapak ya. Wadih? Kalau diakhiri ya atau waw, maka faktornya ats-tsiqal. Kalau diakhiri alif, faktornya adalah at-ta'adzur. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Rokom isnan, yaitu fi'lun mudhari' kedua yang menggunakan tanda i'rab takdiri adalah fi'lun naqis lagi. Fi'lun naqis yang diakhiri alif. Fi'lun naqis yang diakhiri alif, atau istilahnya di sini maftuhul ain. Maftuhul ain maksudnya sebelum huruf illah itu adalah fathah. Sebelum huruf illah harokatnya fathah. Berarti kalau sebelum huruf illah itu fathah, huruf illahnya pasti alif. Ya kan Ibu ya? Ya. Kalau huruf illahnya adalah alif, maka tanda nasabnya juga muqaddarah. Tanda nasabnya juga muqaddarah. Karena alif mau bagaimanapun, mau harokatnya apapun, mau fathah, dhammah, kasroh, pasti kan nggak bisa diharokati kan Ibu ya? Alif itu. Ya atau ya? Ya. Makanya kalau diakhiri alif, baik dalam keadaan rafa maupun dalam keadaan nasab, tandanya muqaddarah. Begitu Ibu ya? Jadi alamatun nasbi fi fi'lin naqisi al-maftuh al-aini adalah fathatun muqaddaratun. Fathatun muqaddaratun. Jadi di sana lan ansa, lan itu harfu nasbin mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Misalnya lan itu harfu nasbin wa nafyin, afan, terlewat tadi. Lan itu harfu nasbin wa nafyin. Menafikan juga kan Ibu ya? Lan itu. Harfu nasbin wa nafyin mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian ansa ini i'rabnya bagaimana Ibu? Fi'lun mudhari'un mansubun wa 'alamatun nasbihi fathatun muqaddarah. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Ahsantuna. Selalu kalau diakhiri alif itu faktornya adalah ta'adzur. Jadi ansa itu fi'lun mudhari'un mansub. Di sana lan ansa fi'lun mudhari'un mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'ala akhirih atau 'ala al-alifi. Mana'a min dhuhuriha at-ta'adzuru. Mana'a min dhuhuriha at-ta'adzuru. Begitu Ibu ya? Wadih? Jadi tadi fi'lun naqis, pertama tadi kita menemukan fi'lun naqis kalau majzum, tanda jazmnya adalah hadfu harfil illah, ya kan Ibu ya? Iya. Kemudian ada fi'lun naqis, fi'lun mudhari' naqis yang marfu', tanda rafa'nya apa Ibu? Fi'lun mudhari' naqis, tanda rafa'nya dhammatun muqaddaratun. Ya kan Ibu ya? Kalau fi'lun mudhari' naqis kalau majzum, tanda jazmnya dihapus huruf illahnya. Fi'lun mudhari' naqis kalau marfu' tanda rafa'nya dhammah muqaddarah. Semuanya. Tapi kalau fi'lun mudhari' naqis kemudian mansub, kalau fi'lun mudhari' naqis terus mansub, apakah sama semuanya? Ibu? Tidak semuanya sama, gitu Ibu ya? Tidak semuanya sama. Yang kita sebutkan di nomor 2 tadi itu hanya yang diakhiri alif saja. Yang sebelumnya adalah fathah. Sebelum huruf illah itu fathah, atau huruf yang di tengah ainul fi'linya fathah. Berarti huruf illahnya alif.
itu tanda i'rabnya muqaddarah, yaitu fathah muqaddarah, tanda nasabnya. Tapi kalau yang huruf terakhirnya ya atau waw seperti yamshi dan yad'u, itu kalau mansub, tanda nasabnya apa Ibu? Fathah. Fathah apa? Fathah asli. Fathah dhahirah. Fathatun dhahiratun ahsantunna. Ahsantunna. Jadi misalkan kalau kita awali lan tadi, lan amsyiya atau lan yamsyiya gitu ya. Ya-nya ya harokatnya fathah. Jadi mansub wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Yad'u juga demikian, misalkan lan yad'uwa. Jadi wawunya kita harokati fathah. Jadi dia mansub wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Begitu Ibu ya? Mafhum? Jadi pada fi'lun itu banyak ribet itu kita pada fi'lun naqis Ibu. Jadi fi'lun mudhari' naqis itu yang harus banyak perbedaan itu pada fi'lun mudhari' naqis. Fi'lun mudhari' naqis tadi kita ulangi lagi, kita ringkas. Fi'lun mudhari' naqis kalau majzum maka tanda jazmnya hadzfu harfil illah. Ya kan Ibu ya? Fi'lun mudhari' naqis kalau majzum tanda jazmnya dihapus huruf illahnya. Kemudian fi'lun mudhari'un naqisun kalau marfu' tanda rafa'nya semuanya adalah dhammah muqaddarah. Ya kan Ibu ya? Dhammah muqaddarah meskipun ada perbedaan pada faktor yang mempengaruhinya. Kemudian yang terakhir atau sebelum terakhir, fi'lun mudhari'un naqisun, fi'lun mudhari' naqis kalau mansub. Fi'lun mudhari' naqis kalau mansub, maka kita lihat huruf illahnya yang terakhir ini huruf apa? Kalau huruf alif, maka tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah. Tapi kalau huruf terakhirnya ya atau waw, maka tanda nasabnya adalah fathah dhahirah. Begitu Ibu ya? Wadih? Bingung tidak Ibu? Hal min soal? Tidak ada pertanyaan? Insyaallah jelas semuanya ya berarti. Terakhir yang menggunakan alamah muqaddarah yaitu alamatul jazmi fil fi'il mudha'af. Tanda jazm pada fi'il mudha'af, Ibu sekalian. Fi'il mudha'af itu yang bagaimana Ibu? Yang hurufnya double. Yang Ada tasydid. ada huruf ganda, ada dua huruf yang sama. Ada dua huruf yang sama dan dijadikan satu menjadi satu huruf bertasydid. Ya kan Ibu ya? Iya. Misalkan hajja aslinya ha jim jim. Hajaja. Lalu dijadikan satu dua jim itu jadi hajja yahujju. Fi'il mudhari'nya yahujju. Kalau marfu' yahujju, dhammah tandanya, dhammah dhahirah. Kalau mansub lan yahujja, tanda nasabnya juga fathah dhahirah. Tapi kalau majzum, tanda jazmnya apa? Fathah. Sukun. Tanda jazmnya tetap sukun. Di mana sukunnya? Muqaddarah ala akhirih, pada huruf jim yang terakhir. Gitu Ibu ya? Tapi kenapa kok tetap diharokati fathah? Kenapa kok di sini muqaddarah? Faktor yang menghalangi apa? Faktor yang menghalangi di sini muqaddarah apa? Iltiqa'us sakinain. Ta'adzur mana? Ta'adzur enggak ada ta'adzur di sana. Kalau alif ya ta'adzur. Di sana faktor yang menghalangi itu iltiqa'us sakinain. Iltiqa'us sakinain pertemuan dua sukun. Iya, pertemuan dua sukun mana? Aslinya kan misalkan lam ya hujja itu aslinya yahu lalu jimnya double itu sama-sama sukun.
Aslinya di sana jimnya double itu sama-sama sukun. Untuk menghindari dua sukun itu berturut-turut, maka diharokati fathah. Gitu Ibu ya? Wadih? Halo? Santun. Baik, saya ulangi lagi. Fi'lun mudha'af. Fi'lun mudha'af itu menggunakan alamah muqaddarah jika dalam keadaan jazm atau jika majzum. Kalau dalam keadaan rafa' tandanya dhammah zahirah. Kalau dalam keadaan nasab tandanya fathah zahirah. Tapi kalau dalam keadaan jazm, fi'lun mudha'af, kalau majzum maka alamatu jazmihi sukun muqaddar, sukunun muqaddarun ala akhirih. Gitu Ibu ya? Sukunun muqaddarun ala akhirih mana'a min zuhurihi. Sukun itu mudzakkar. Mana'a min zuhurihi apa Ibu tadi? Iltiqa'us sakinain. Bingung tidak Ibu? Yang ditulis Ustadz apa? Yang sakinain gimana tulisannya Ustadz? Yang apa sebelumnya kata apa? Apa Om? Tadi. Zuhurihi. Ayo. Kita coba ya. Tadi lam ahujja. Lam ahujja, gini kan ya? Lam itu sudah jelas, lam itu harfu Jazmin wa nafyin. Harfu jazmin wa nafyin mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Ahujja itu fi'lun mudhari'un marfu'. Afwan, fi'lun mudhari'un majzum. Fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi Sukun muqaddarah. Apa Ibu tadi? Sukun muqaddarah. Sukunun muqaddarun. Mudzakkar juga Om ya, sukun. Ini mengikuti manuatnya. Sukunun muqaddarun. Mana'a min dhuhurihi. Pakai ala akhiri kalau ini ya Ustaz. Oh iya, Bentar. Sukunun muqaddarun ala akhirih gitu ya. Afan, saya terlewat. Jazakallah khairan. Ala akhirih. Min zuhuriha. Mana min dhuhurihi? Dhuhurihi kan ya, bukan dhuhuriha. Karena mudzakkar, sukun. Mada? Mana min dhuhurihi? Apa Ibu? Apa? Tiko. Iltiqa usakinaini. Iltiqa itu hamzahnya hamzah wasal Ibu. Iltiqa usakinaini. Gitu Ibu ya? Wadih? Iltiqa itu artinya apa Ustaz? Iltiqa pertemuan dua sukun.
Kan begitu ya, di dalam bahasa Arab selalu dihindari kan ya pertemuan dua sukun, pasti ada penyesuaian kan, kalau ada pertemuan dua sukun. Ya atau ya? Ya. Baik. Di fi'lun mudha'af kalau majzum tandanya sukun muqaddar ala akhirih mana'a min dhuhurihi iltiqa'us sakinain. Wadih ya Ibu? Ada soal, ada pertanyaan lagi Ibu? Jadi mudah kalau i'rab fi'lun itu mudah Ibu sekalian. Fi'lun madin semuanya mabni. Fi'l amr semuanya mabni. Fi'l mudhari' ada dua yang mabni, yang diakhiri nunun niswah atau yang domirnya hunna dan antunna. Ya kan Ibu ya? Dan mabni dengan tanda binanya masing-masing. Ada yang mabniun 'ala fathi, mabniun 'ala dhammi, ada yang mabniun 'ala sukun. Ada juga yang fil amr itu ada yang mabni 'ala hadzfin nun. Untuk fi'il mudhari yang mu'rab itu tanda i'rab i'rab pada fi'il mudhari itu ada 3 macam. Ada rafa, ada nasab dan ada jazm. Ya kan Ibu ya? Ya. Ini diam baik ini Ibu. I'rab pada fi'il mudhari itu ada rafa, ada nasab dan ada jazm. Kemudian alamatul i'rab itu terbagi menjadi 2 juga. Alamatul i'rab al-asliyah dan alamatul i'rab al-far'iyah. Alamatul i'rab al-asliyah alamatul i'rab al-asliyah pada fi'il yaitu dhammah sebagai alamatul raf'i, fathah sebagai alamatul nasbi dan sukun sebagai alamatul jazmi. Gitu Ibu ya. Dan selanjutnya ada juga alamah far'iyah. Alamah far'iyah hanya ada pada 2 ism, hanya ada pada 2 fi'lun. Ya kan Ibu ya? Iya. Yang pertama al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah, semua al-af'alul khamsah dalam semua keadaan menggunakan tanda i'rab far'i berupa apa? Hazfun nun, thubutun Berupa nun. Kalau tanda rafa, kalau marfu' tanda rafa'nya thubutun nun. Kalau mansub atau manjuzum tanda nasab dan jazmnya adalah hadfun nun. Itu kalau al-af'alul khamsah. Dan yang kedua yang menggunakan alamah far'iyah adalah fi'lun mudhari'un naqisun pada saat majzum. Gitu kan Ibu ya? Fi'lun mudhari' naqis pada saat majzum. Tanda i'rabnya apa? Tanda jazmnya apa? Hadfu harfil illah. Ahsantuna. Hadfu harfil illah. Ahsantuna. Kemudian terkait dengan jenis i'rab apakah ini zahir atau muqaddarah? Kalau i'rab mahalli pada fi'lun tidak ada Ibu. I'rab mahalli itu hanya ada pada ism, pada jumlah atau syubuhul jumlah. Gitu Ibu ya. I'rab mahalli itu hanya ada pada ism mabni atau pada jumlah atau pada syubuhul jumlah atau juga pada masdar muawwal. Tapi kalau fi'lun mudhari', oh ya fi'lun mudhari', masdar muawwal itu juga ada fi'lun mudhari'nya juga. Kalau fi'lun mudhari' itu pembahasan di sini ada zahir dan ada takdiri tanda i'rabnya. Ya kan Ibu ya? Kalau i'rab takdiri itu hanya ada pada 3, yaitu fi'lun mudhari'un naqis dalam keadaan rafa atau yang marfu'. Semuanya tanda i'rabnya muqaddarah, dhammatun muqaddaratun. Hanya saja di sana faktornya ada berbeda-beda, ada yang listiqal atau ada juga yang lita'adzur. Kemudian yang kedua, di sana fi'lun mudhari'un naqis dalam keadaan nasab, yaitu fi'lun mudhari' naqis yang huruf illahnya adalah huruf alif. Maka tanda nasabnya muqaddarah. Fathah muqaddarah. Selain itu, yang fi'lun naqis yang dalam keadaan nasab diakhiri ya atau waw, maka tanda nasabnya adalah fathah zahirah. Yang terakhir yang menggunakan i'rab takdiri adalah
fi'lun mudha'af pada saat majzum. Fi'lun mudha'af pada saat majzum, maka tanda jazmnya adalah sukun muqaddar. Man'a min dhuhurihi iltiqa'us sakinain. Kalau fi'lun mudha'af marfu', tanda rafa'nya dhammah dhahirah. Kalau mansub, tanda nasabnya fathah dhahirah. Kalau majzum baru menggunakan sukun muqaddar. Begitu Ibu ya? Wadih? Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian? Ada pertanyaan? Jadi mengi'rab fi'lun itu jauh lebih mudah kan Ibu ya? Dari mengi'rab ism. Kalau ism itu kan harus kita sebutkan ini kedudukannya sebagai apa, tanda lalu keadaannya bagaimana, tanda i'rabnya apa, kan gitu Ibu ya. Kalau fi'lun tinggal kita sebutkan saja jenis fi'lunnya apa. Pertama itu yang kita sebutkan jenis fi'lunnya. Misalkan fi'lun madin atau fi'lul amr atau fi'lun mudhari. Itu ya, kita sebutkan jenis fi'lunnya dulu. Fi'lun madin atau fi'lun amr atau fi'lun mudhari. Kalau fi'lun madin dan fi'lun amr jelas. Fi'lun madin mabniyun ala madza. Fi'lun amr juga seperti itu. Fi'lul amri mabniyun ala apa gitu. Gitu ya, Bu ya. Sudah selesai. Kalau fi'lun mudhari maka ada yang mabni. Kalau mabni juga langsung kita katakan mabniyun ala sukun fi mahalli madza, dalam keadaan apa. Tapi kalau selain yang mabni, fi'lun mudhari yang mabni, maka ada yang tanda, maka gini, kita mengi'rabnya fi'lun mudhari'un, kita sebutkan setelahnya keadaannya. Misalkan fi'lun mudhari'un marfu'un, fi'lun mudhari'un mansubun, fi'lun mudhari'un majzumun, lalu kita sebutkan tanda i'rabnya. Misalkan fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih, atau mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun 'ala akhirih, atau majzumun wa 'alamatu jazmihi sukun dhahir 'ala akhirih. Itu Ibu ya. Kalau misalkan muqaddar, kalau misalkan tanda i'rabnya far'i, maka ya kita sebutkan tanda i'rabnya misalkan marfu' wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun, mansub wa 'alamatu nasbihi hadfun nun, li'annahu, disebutkan alasannya, li'annahu minal af'alil khamsah, atau li'annahu fi'lun naqis. Gitu Ibu ya. Sedangkan kalau muqaddar ya kita sebutkan dia muqaddarah ala akhirih, lalu kita sebutkan faktor yang menyebabkan dia muqaddarah apa. Gitu Ibu ya, wadih. Hal min soal? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Halo Ustaz. Assalamualaikum. Di sana ada beberapa latihan, sepertinya kita jawab di pertemuan yang akan datang saja Ibu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan di hari Jumat. Ini beberapa latihan, sekalian juga nanti di pertemuan yang akan datang kita langsung masuk ke ad-darsus tsani. Ad-darsus tsani insyaallah mudah. Insyaallah mudah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ini tidak sepanjang ad-darsul awal. Karena ada wawul hal, ini wawul hal. Ada wawul ataf. Perbedaannya dengan wawul hal apa? Kita akan membahas di sana. Baik, semoga Allah memberikan kemudahan. Tidak ada pertanyaan, Ibu? Halo Ustaz. Silakan. Maafkan tadi Ana telat pertanyaan Ana. Telat keliling lapangan dulu. Push up. Tenang Kak. Ya, silakan. Yang tadi yang tanda mabninya fi'lun madi apa Ustaz? Tergantung dia bersambung dengan dhamir apa di belakangnya. Tergantung dia bersambung dengan dhamir apa di belakangnya. Seperti tadi kita lihat dulu. Kita lihat lagi nanti tadi. Ini fi'lun mudhari. Fi'lun madhi itu ada yang mabniyun 'alal fathi dan ada yang mabniyun 'alal dhammi dan ada yang mabniyun 'ala sukun. Tergantung dia bersambung dengan dhamir apa, harokat terakhirnya apa. Tapi sebenarnya mudah saja kita melihatnya itu harokat lamul fi'linya apa, harokat huruf terakhirnya apa. Itu saja yang kita perhatikan. Jadi misal di sana
qala, qalu, qalat, qalata, qulna, qulta, qultuma, qultum, qulti, qultuma, qultunna, qultu, qulna. Kalau kita perhatikan di sana ini ada 3 macam tanda bina. Misalkan qala, lalu qalat dan qalata. Lamul fi'linya, huruf terakhirnya kalau kita perhatikan di sana semuanya fathah, ya atau ya? Safira? Dan ibu-ibu sekalian, berarti di sini mabniyun 'alal fathi. Gitu Ibu ya? Mabniyun 'alal fathi. Sedangkan di sana ada qalu yang bersambung dengan wawul jamaah di sana berarti mabniyun 'alad dhammi. Mabniyun 'alad dhammi liittisalihi biwawil jamaah. Jadi fi'lun mudhari'un mabniyun 'alad dhammi liittisalihi biwawil jamaah. Karena dia bersambung dengan wawul jamaah, makanya mabniyun 'alad dhamm. Satu ini saja yang mabniyun 'alad dhamm. Dan sisanya semuanya dari mulai qulna sampai terakhir semuanya kalau kita perhatikan lamul fi'linya, huruf terakhirnya semuanya sukun karena bersambung dengan dhamir. Maka ini semuanya mabniyun 'ala sukun. Tanda binanya adalah sukun ini semuanya. Litisalihi bid-dhamair. Litisaliha bid-dhamair kalau di sini. Ya, berjamak. Karena bersambung dengan dhamir-dhamir di sini ada nunun niswa, ada ta mutaharrikah, lalu ada na al-mutakallimin. Kalau bersambung dengan dhamir-dhamir ini maka mabniun 'ala sukun. Tapi sebenarnya untuk fi'il madhi itu jauh lebih mudah dari fi'il amr atau mudhari'. Yang penting kita lihat saja lamul fi'linya, huruf terakhirnya harokatnya apa. Kalau lamul fi'linya harokatnya fathah, ya mabniun 'alal fathi. Kalau huruf terakhirnya dhammah, maka mabniun 'alad dhammi. Kalau huruf terakhirnya sukun, maka mabniun 'alas sukun. Gitu ya, Bu ya? Wadih? Halo? Wadih Ustaz. Berarti di lamul fi'linya ya Ustaz. Jadi dilihat lamul fi'linya apa? Itu kalau fi'lun madin. Ya. Kalau fi'il mudhari yang mabni selalu mabniun 'ala sukun, ya kan Ibu ya? Iya Ustaz. Selalu mabniun 'ala sukun. Kalau fi'il amr ada yang mabniun 'ala sukun, ada yang mabniun 'ala hadfin nun. Misal di sana fi'il amr ini masih mudhari. Ini fi'il amr 2 yang mabniun 'ala sukun, yaitu yang dhamirnya anta dan antunna. Ya, qul dan qulna, idhab dan idhabna. Ini dua-duanya mabniun 'ala sukun. Lamul fi'linya sukun di sana. Sedangkan yang asalnya dari al-af'alul khamsah, ini kan fi'il mudhari itu diambil, fi'il amr itu diambil dari fi'il mudhari. Maka agak mirip, agak ada kaitan dengan fi'il mudhari. Seperti fi'il amr yang diakhiri dhamir di sini. Dhamir-dhamir aliful isnan, wawul jamaah dan ya mukhatabah. Di sana semuanya adalah mabniun 'ala hadfi an-nun. Mabniun 'ala hadfin nun. Karena aslinya dari fi'il mudhari ada nunnya, ya kan Ibu ya? Wadih? Ibu-ibu sekalian? Safira masih bingung? Tidak? Tidak Ustaz. Tidak. Jangan bilang yang tidak. Baik. Insya Allah jelas ya Ibu ya. Hal min soal, ada pertanyaan lagi Ibu? Masya Allah, Om Fikri sejak kapan ada Ibu? Om Fikri? Nggak sadar saya Om. Gimana kabarnya Om Fikri? Sehat Om ya? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Keluarga juga sehat semuanya? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Allahu yahfadukum jami'an. Tidak ada pertanyaan Ibu sebelum kita tutup? Kalau tidak ada, kita tutup. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang di hari Jumat. Semoga Allah memberikan kemudahan. Nanti kita bahas latihan dan juga di ad-darsu tsani. Nampaknya tidak ada pertanyaan. Naqtim. Kita tutup sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga
Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, kesabaran, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga semua ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Jazakallah khairan Ustaz. Jazakumullahu khairan.